guys, apa kabar? Aku Anin. Aku Kanaya. Pada video kali ini kita mau menjelaskan tentang Kerajaan Banten. Kalian pernah dengar tentang Kerajaan Banten gak sih? Kalau aku sih belum. Emang Kerajaan Banten itu apa sih? Kerajaan Banten atau Kesultanan Banten adalah kerajaan Islam yang pernah berjaya di ujung barat Pulau Jawa. Didirikan pada abad ke-16, kerajaan ini mencapai puncaknya pada saat kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa dan menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terkuat se-Asia Tenggara loh. Kerajaan Banten didirikan oleh Maulana Hasanuddin, putra dari Sunan Gunung Jati pada tahun 1526. Berkat dukungan dari para ulama dan rakyat, kerajaan ini berkembang pesat menjadi kerajaan maritim yang sangat makmur. Pada saat kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa, yaitu sekitar tahun 1651 sampai 1683, Banten mencapai puncak kejayaannya. Kerajaan ini menjalin hubungan perdagangan dengan negara-negara di Asia Tenggara, Timur Tengah, dan juga Eropa. Banten juga menjadi pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Meskipun kuat, Kerajaan Banten harus menghadapi perlawanan yang dilakukan VOC untuk mengambil alih Banten. Untuk mengambil alih Banten, VOC melakukan yang namanya politik adu domba. VOC menghasut putra mahkota yaitu Sultan Haji yang merupakan anak dari Sultan Ageng Tirtayasa untuk menyingkirkan ayahnya dari Kerajaan Banten. Saat itu hubungan antara Sultan Haji dan Sultan Ageng Tirtayasa emang lagi gak baik. Sedangkan Sultan Ageng Tirtayasa dari awal memang sudah menentang politik Hindia Belanda karena monopoli perdagangan yang dilakukan VOC. Singkat cerita, pada tahun 1681, VOC dan Sultan Haji berhasil menaklukkan Istana Surosoan. Sedangkan Sultan Ageng Tirtayasa berpindah ke daerah Tirtayasa untuk mendirikan keraton baru. Setahun kemudian, pasukan Sultan Ageng Tirtayasa dapat mendesak pasukan Sultan Haji. Karena sudah kewalahan, Sultan Haji pun meminta bantuan dari VOC. Berkat bantuan dari VOC ini, Sultan Haji dapat meredam perlawanan yang dilakukan oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Lalu pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap dan dijadikan tahanan di Batavia. Akibat digulingkannya Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Haji pun menjadi Raja Banten. Dan juga perlawanan rakyat Banten kepada VOC telah usai. VOC pun berhasil menaklukkan Banten dan juga memonopoli perdagangan di Jawa. Kerajaan pastilah memiliki raja. Raja-raja kerajaan Banten diantaranya ada Sultan Maulana Hasanuddin atau Pangeran Sabangkirin yang menjabat pada tahun 1552 sampai dengan 1570. Lalu selanjutnya ada Sultan Maulana Yusuf atau Pangeran Pasangrian yang menjabat pada tahun 1570 sampai dengan 1585. Lalu selanjutnya ada Sultan Maulana Muhammad atau Pangeran Sedang Rana 1585 sampai dengan 1596. Lalu ada Pangeran Ratu 1996 sampai dengan 1647. Lalu ada Sultan Abu Al-Ma'ah Ahmad 1647 sampai dengan 1651. Lalu selanjutnya ada Sultan Ageng Tirtayasa atau Sultan Abu Al-Fat Abdul Fattah 1651 sampai dengan 1682. Sultan Haji atau Sultan Abu Nafisar Abdul Qahar 1683 sampai dengan 1687. Sultan Abu Fadl Muhammad Yahya 1687 sampai dengan 1690. Sultan Abul Mahasin Muhammad atau Zainul Akhirin 1690 sampai dengan 1733. Lalu ada Sultan Abdul Fatih Muhammad Syifa Zainul Arifin 1733 sampai dengan 1747. Ratu Syarifah Fatimah 1747 sampai dengan 1750. Sultan Arif Zainul Ashikin Al-Qadiri 1753 sampai 1773. Sultan Abdul Mafakir Muhammad Al-Ludin 1773 sampai dengan 1799. Sultan Abdul Fat Muhammad Mufidin Zainul Salihin 1799 sampai dengan 1803. Sultan Abdul Nasyar Muhammad Ishaq Zainul Mutakin 1803 sampai dengan 1808. Dan yang terakhir ada Sultan Muhammad bin Muhammad Muhyiddin Zainul Salihin 1809 sampai dengan 1813.
Lalu, peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Banten diantaranya adalah Masjid Agung Banten. Masjid ini merupakan peninggalan Kerajaan Banten yang juga dijadikan sebagai simbol kejayaan Kerajaan Banten. Masjid ini memiliki komplek dengan luas tanah sekitar 1,3 hektar dan dikelilingi dengan tembok setinggi 1 meter. Selanjutnya ada Keraton Surosowan. Keraton ini terletak di Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Bangunan ini merupakan simbol kebesaran dan kekayaan Kerajaan Banten. Lalu ada Benteng Spilwijck. Benteng ini merupakan bukti penjagaan Kerajaan Banten atas serangan laut, sekaligus digunakan untuk memantau aktivitas pelayaran. Lalu ada Vihara Avalokitesvara. Vihara ini menjadi bukti atas keterbukaan agama Kerajaan Banten dengan seluruh agama, di mana pada dinding vihara terdapat relief legenda siluman ular putih. Lalu yang terakhir ada Danau Tasikardi. Danau ini adalah danau buatan pada masa pemerintahan Sultan Maulana Yusuf dengan lapisan batu bara dan juga keramik. Oh, jadi gitu, Nin. Iya, jadi itu adalah sejarah singkat tentang Kerajaan Banten. Oke deh, semoga dimengerti ya. Dadah!